Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di pengajian Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmidzi. Sebelumnya mari kita bertawasul dulu ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in wa ila musannif Syama'il Muhammadiyah Al-Imam At-Tirmidzi Muhammad bin Isa radhiyallahu anhu. Lahumul Fatihah. Amin. Kita akan membahas hadis ke-7 di bab yang masih membahas tentang wajah ya, maksudnya tentang bentuk tubuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam pasal ini kita akan membahas hadis ke-7. Ini dalam satu riwayat yang bersumber dari Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu an, bahwa diceritakan bahwa beliau pernah bertanya pada paman bernama Hindun bin Abu Halah. Hindun bin Abu Halah ini adalah putra Siti Khadijah atau anak tiri Kanjeng Nabi Muhammad SAW dari suaminya terdahulu sebelum Kanjeng Nabi, yaitu Abu Halah. Jadi Siti Khadijah sebelum dinikahi Kanjeng Nabi itu punya suami lalu meninggal, ya namanya Abu Halah itu. Beliau Sayyidina Hindun bin Abi Halah ini adalah termasuk yang banyak menceritakan sifat-sifat Kanjeng Nabi, termasuk karena beliau setiap hari bersama Kanjeng Nabi. Jadi beliau sangat apal tentang Kanjeng Nabi. Makanya Sayyidina Hasan ini bertanya pada Sayyidina Hindun bin Abu Halah. Nah, ini ceritanya Sayyidina Hasan bin Abi Halah ini, Sayyidina Hasan bin Ali ini bertanya pada Sayyidina Husain tentang sifat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lalu oleh Sayyidina Husain diarahkan ke paman mereka, yaitu Sayyidina Hindun bin Abu Halah. Nah, akhirnya cerita Sayyidina Hindun bin Abi Halah ini akhirnya cerita bagaimana keindahan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Sayyidina Hindun bin Abi Halah, kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku fahman, agung, mufakhiman, lan berwibawa. Jadi ini maksudnya agung ini auranya yang ketika kita bertemu Kanjeng Nabi itu auranya itu sudah terasa agung. Ya talak lau kang cemlorot apa wajah pipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya talak lau ini kalau masdarnya itu lu'lu'an. Jadi kalau di Quran itu ada lu'lu'a wal marjan ya, di surat Ar-Rahman itu ya. Itu lentera. Nah, ini kalau dikaitkan dengan wajah berarti wajahnya bercahaya. Jadi wajahnya Kanjeng Nabi itu bercahaya. Meskipun tidak terkena lampu tapi sudah memancarkan cahaya. Talak la'a hale
tala'la al qamari hale koyo cemelorote rembulan Lailatul Badri ing dalem wengi wulan purnama. Jadi cahayanya bisa dibayangkan seperti cahayanya bulan purnama. Sendu-sendu piye, sendu tapi bisa menerangi. Kalau di desa-desa biasanya kalau waktunya bulan purnama itu mesti anak-anak itu keluar semua karena terangnya itu kayak terang di siang hari ya. Ya lagu apa? Yang lagu Jawa itu. Ayo konco dolanan ning jaba. Padang bulan padange koyok rino. Jadi apa saking terangnya itu sampai seperti siang. Jadi bisa dibayangkan wajah Kanjeng Nabi itu bersinarnya seperti itu. Seperti ketika bulan purnama penuh terang, walaupun di malam hari. Atwala kang luweh dukur minal marbu'i saking wong pendek. Wa aksara lawang luweh pendek minal musyaddabi saking wong kang dukur. Jadi postur tubuh atau tinggi tubuh Kanjeng Nabi itu rata orang ya maksudnya di sini. Tidak jangkung, tidak cebol, rata orang lah. Azimal hamati kang gede sirai, maksudnya kepalanya itu ya proporsi lah sebenarnya ya, bukan jangan dibayangkan lebih besar daripada tubuhnya, tapi proporsi dengan bentuk tubuhnya itu proporsi, tapi di sini azima itu menandakan bentuk kepala Kanjeng Nabi itu terlihat lebih besar daripada rata orang maksudnya gitu. Dengan bentuk kepala yang lebih besar biasanya kalau menurut sains sekarang itu otaknya lebih encer, lebih cerdas, menunjukkan kecerdasan. Dan itu di budaya Arab juga gitu. Ada orang kok kepalanya terlihat besar itu biasanya cerdas gitu ya. Di budaya Arab juga gitu. Makanya kalau ulama-ulama dulu itu istilahnya membalut kepala dengan surban. Ya, surban itu gede-gede karena semakin terlihat besar itu terlihat cerdas. Itu. Jadi terlihat berwibawa. Tapi Kanjeng Nabi tanpa surban sudah terlihat berwibawa karena memang kepalanya sudah ageng, sudah besar ya. Dan memang cerdas, jadi bukan cerdasnya tidak buatan. Itu. Rojila sya'ri, rambutnya bergelombang. Rojil itu ikal kalau kita istilah kita ya ikal. Jadi disebut keriting ya enggak keriting, disebut lurus ya enggak lurus ya. Ikal. Kalau keriting itu istilahnya itu kan ja'dun. Tapi kalau yang dimaksud rojila itu berarti ikal bergelombang.
Ini farokot lamun menyisir rambut sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, farokoh moko belah aqiqatuhu dadi loro belahani. Jadi nyisirnya enggak ke belakang tapi ke samping ya. Nyisirnya enggak ke belakang gini tapi ke samping. Jadi terlihat belahan kepala terlihat kulit kepalanya, belahan kepalanya di sini. Wa ila lan lamun ora nyisir sapa Kanjeng Nabi, fala yujawizu moko ora nyampai apa sya'ruhu rambute Kanjeng Nabi syahmata uhunaihi ing ujung kupinge Kanjeng Nabi. Jadi kalau misalnya dia sedang tidak menyisir rambutnya, maka rambutnya tidak sampai pada ujung telinga. Maksudnya ujung telinga sini ya. Jadi enggak sampai nyentuh ujung telinga, daun telinga. Idza huwa lamun nyisir sapa Kanjeng Nabi waffar moko nyisir Kanjeng Nabi kelawan rapi. Jadi sisirannya rapi, enggak acak-acakan. Azharul launi kalau bisa diterjemahkan azharo ini terang al-laun warna rambutnya. Azharo ini kalau secara asal bahasa kan kembang ya. Karena kembang itu biasanya warnanya terang. Jadi azharo di sini kita maknai terang warnanya, seterang kembang maksudnya. Ini maksudnya kan rambut Kanjeng Nabi itu selalu terlihat berminyak. Entah itu memang diminyaki atau tidak, itu selalu terlihat terang. Ya kadang-kadang Kanjeng Nabi diminyaki, kadang-kadang enggak. Tapi apapun kondisinya terlihat terang, terlihat mengkilap lah. Kalau sekarang mengkilap kayak dikasih minyak rambut, padahal kadang-kadang ya enggak. Wasi'al jabini kang lebar dahinya lebar. Itu biasanya kalau adat kita kan kalau dahi lebar itu biasanya cerdas sih. Azajjal hawajibi melengkung alise Kanjeng Nabi sawabiha fi ghairi qaranin kang kaya bulan purnama di yang bukan waktunya. Maksudnya itu bulan sabit ya di sini tuh. Sawabiha fi ghairi qaranin. Bulan purnama yang sempurna tapi tidak di waktunya. Maksudnya itu bulan sabit. Karena namanya alis itu kan enggak bunder kayak bulan purnama tapi kayak bulan sabit. Jadi maksudnya di sini azajal hawajibi sawabiha fi ghairi qaranin itu alisnya Kanjeng Nabi melengkung seperti dua buah bulan sabit yang ketemu, maksudnya lengkungannya itu sempurna maksudnya. Lengkungannya sempurna. Bainahuma ing dalem antarane alis di antara dua alisnya Kanjeng Nabi
Irkun utawi urat ya duruhu kang menjadi jelas, dadi jelas apa irkun al-ghadabu apa namanya murka, ketika murka. Jadi apa namanya di antara alisnya sini itu ada semacam urat merah yang ketika apa namanya Kanjeng Nabi duka atau marah ya, menahan marah ya. Karena Kanjeng Nabi tidak pernah ya jarang lah, sangat jarang sekali, sangat jarang ya, mungkin 1-2 kali itu marah secara itu apa tidak marah lah, itu enggak sering. Tapi kalau kadung marah itu Kanjeng Nabi biasanya menahan marah itu hingga sampai apa namanya urat atau pembuluh darah di antara 2 alis ini kelihatan karena saking menahan marahnya. Karena Kanjeng Nabi itu jarang marah ya, jarang marah. Itu terbukti saat apa namanya di Syama'il ini banyak bahwa disebutkan bahwa Kanjeng Nabi itu jarang marah. Misal di beliau hanya marah ketika hak Allah diganggu, digugat. Jadi kalau hak apa urusan pribadi atau urusan dunia itu beliau tidak pernah marah. Tapi kalau hak Allah sudah diganggu gugat atau apa namanya ada umatnya yang didolimi itu marah. Tapi kadang marahnya tidak membabi buta ya, tapi menahan marah. Aqnal irinin, mancung irungi Kanjeng Nabi. Lahu kedue irungi Kanjeng Nabi nurun utawi lahu iku kedue irunge Kanjeng Nabi nurun utawi apa namanya cahaya yaklu kang memancar apa cahaya hu ing irunge Kanjeng Nabi, hidungnya Kanjeng Nabi. Jadi kalau dilihat itu seperti memancarkan hidungnya Kanjeng Nabi itu memancarkan cahaya. Yaksabuhu yaksabu kang ngira sapa man hu ing nur lam yata'ammalhu man mau lam yata'ammalhu kang orang ngamati hu ing irung asyama luwih mancung. Jadi karena efek ada cahaya di hidungnya Kanjeng Nabi itu sehingga berakibat Kanjeng Nabi itu hidungnya lebih mancung dari aslinya. Saking apa namanya terangnya cahaya. Jadi cahaya di sini bukan berarti Kanjeng Nabi hidungnya ada lampunya, bukan ya. Tapi karena mungkin kadang-kadang hidung itu kan berminyak ya, kadang-kadang itu kalau kena cahaya itu mengkilat. Jadi mengkilat itu saking mengkilatnya itu hingga orang mengira ketika sekilas atau itu lebih mancung dari aslinya. Kathal lihyah kang teges jangguting. Bentuk dagunya itu tegas. Sahlal khaddaini, mulus 2 pipi nih. Doli al fami,
kang serasi bentuk lisane Kanjeng Nabi, muflija kang terbelah, uflijal isnani kang terbelah gigine Kanjeng Nabi, ora gingsul maksudnya, gak gingsul. Daqiqol masrobati kang halus bulu dada. Jadi Kanjeng Nabi punya bulu dada yang halus. Ka'anna unuqahu, ka'anna kaya sedune unuqahu bulune Kanjeng Nabi iku jaidu damiyati, bagus jenjang mulus. Jadi leher Kanjeng Nabi itu terlihat mulus jenjang. Kalau bisa dibahasakan itu kayak leher angsa. Maksudnya leher angsa itu mulus. Fi sofa'il fiddati, koyok muluse kendi perak. Jadi kendi perak itu biasanya tidak maksudnya simetris ya, simetris dan jejak. Maksudnya jejak itu jejak lah, jejak. Tidak ada kerutan atau tidak, tapi jejak tegas. Mu'tadilal khalqi kang sedang tumbuhe bulu dadanya. Badina mutama sikin bentuk tubuh Kanjeng Nabi itu berisi, jadi tidak gemuk dan tidak kurus, tidak terlalu kurus ya. Kalau kita sering dapat cerita bahwa Kanjeng Nabi sering lapar, tapi anehnya itu Kanjeng Nabi, bentuk tubuh Kanjeng Nabi tidak pernah kayak orang kelaparan, itu ya tetap berisi. Itu salah satu mukjizat ya Kanjeng Nabi. Kalau kita kan nggak makan sehari ya udah kelihatan tirus, kelihatan kuyu, telat itu, tapi Kanjeng Nabi enggak. Meskipun beliau waktu seperti di perang Khandaq itu, semua jalanan pintu keluar kota Madinah itu diblokade sama orang kafir. Semuanya itu kelaparan, semua sahabat dan Kanjeng Nabi dan satu kota pokoknya itu kelaparan semua. Hingga ada sahabat yang melapor, Kanjeng Nabi kula niki lapar sampai kula ganjel watu setunggal niki teng weteng kula. Kanjeng Nabi ya santai ae lah. Awakmu siji, aku wis loro iki. Istilahnya sangat lapar banget. Tapi anehnya Kanjeng Nabi ya badannya ya enggak terlihat kurus, enggak terlihat kuyu, enggak terlihat loyo, tetap aja nyantai. Ya, itu salah satu mukjizatnya Kanjeng Nabi. Sawa al-batni was sodri, sejajar antara perut dan dadanya. Jadi enggak kayak bapak-bapak yang enggak bidang. Aridat sodri, bidang dada ya. Faida ma bainal mangkibain, di kedua bahunya itu jaraknya berjauhan, jadi enggak muset gini, tapi
berjauhan ya, jaraknya terlihat berjauhan. Dohmal karodisi, tulang persendiannya itu besar. Tulang persendiannya besar. Tulangnya, jadi sebenarnya tulangnya itu tulang dan persendiannya itu terlihat besar. Kan ada orang yang memang gemuk tapi tulangnya kecil, tapi Kanjeng Nabi gak. Jadi karena tulangnya itu memang besar ya Kanjeng Nabi, jadi terlihat selalu berisi, enggak. Meskipun ketika kurang makan itu tetap terlihat berisi. Anwarul mutajarridi, kang bercahaya, tubuh yang tidak ditumbuhi rambut maksudnya gitu. Jadi kayak lengan gini, misalnya nggak ditumbuhi rambut itu terlihat bercahaya semuanya. Seperti tadi hidungnya. Mausula ma bainal labbati wasurrati. Di antara leher dan sampai pusar itu ada rambut yang menyambung. Maksudnya gitu. Mausula ma bainal labbati wasurrati. Jadi di leher sampai pusar ada rambut halus ya, rambut halus, bukan rambut kayak bulu dada itu bukan, tapi rambut halus yang menyambung. Bisyakrin yajri kal khatti, dengan rupa rambut halus yang membentuk garis. Jadi yang tadi rambut yang tumbuh di leher sampai perut sampai pusar itu ada rambut halus yang seakan-akan itu seperti garis. Ariyat sad yaini wal batni mimma siwa dzalik, yang bersih dada dan perut dan selain itu semuanya. Asy'arad dzira'aini, di hastanya ini ada bulu halus maksudnya. Di hasta ini ada bulu halus. Ya, hasta di sini. Hasta ada bulu halus. Wal mangkibain, lan di bahunya ada juga bulu halus. Wa aliyas sodri, lan di atas dada di sini juga ada bulu halus. Jadi bulu halusnya Kanjeng Nabi itu di leher yang nyambung sampai pusar ada rambut halus, terus di dada sebelah atas, terus mangkibain di kedua bahunya ini ada bulu halus. Tawilaz zandaini, dawa ruas tangan nih. Jadi tangannya terlihat jarinya itu terlihat panjang. Rohbar hati, kang lebar ujung tangani. Jadi tangannya Kanjeng Nabi terlihat lebar. Syathnal kaffaini wal qadaini, kang tebal telapak tangan dan telapak kakinya. Tebal dan empuk ya. Sathna ini tebal dan empuk, bukan tebal dan kasar. Ini seperti saya pernah salim nyucup tangannya Yai Fakih Langitan, itu yaitu tebal dan empuk gitu. Seperti tangannya bayi halus gitu.
Seperti itu. Saya sih bayangnya seperti itu. Seperti tangannya Yai Fakih Langitan almarhum. Sa'ilal atrofi kang panjang tungkainya. Jadi apa namanya? Tungkai atau apa namanya? Bagian bawah, tubuh bagian bawah itu terlihat panjang. Au qala sya'ilal atrofi atau proporsi himsonal akhmasa ini, lekukan telapak kaki itu tidak menempel di tanah. Jadi kalau kaki kan ada lengkung apa namanya, melengkungnya apa yang apa namanya yang jorok ke dalam itu tidak nempel tanah. Jadi kakinya Kanjeng Nabi itu ada lengkungannya di kakinya. Masihal qadamaini yanbu anhumal ma, dan bagian kaki yang menempel di tanah itu apa namanya, kalau kena air itu tidak menempel. Saking licinnya atau saking apa? Bukan licin ya, apa ya namanya? Yes, kayak kalau bisa dibilang waterproof ya. Jadi kakinya itu air itu tidak sampai menempel. Walaupun disiram itu enggak sampai nempel, tetap kering. Idza zala, nalikane melaku sapa Kanjeng Nabi, zala qal'an, melaku ing posisi tegap. Yaktu kang melangkah jalannya Kanjeng Nabi takafuyan secara mantap, kali mantap, jadi tegap. Wayamshi haunan, lan berjalan secara cara sopan. Wayamshi lan lumaku sinten Kanjeng Nabi Muhammad haunan hali sopan. Dari al-misyati, cepat, langkahnya itu cepat. Idza masya, nalikane melaku. Ka'annama yan hatu min sobabin, ka'annama kaya setuhune mlakune Kanjeng Nabi iku yan hatu tumurun sapa Kanjeng Nabi min sobabin, saking bukit. Jadi langkah kakinya itu dep kayak orang menuruni bukit. Wa idzal tafata, lan nalikane noleh sapa Kanjeng Nabi iltafata, moko noleh sapa Kanjeng Nabi jami'an sedaya nih. Jadi noleh itu gini, gak noleh kayak gini. Khafidhat tarfi, kang rendah pandangan nih, maksudnya merunduk ya. Jadi Kanjeng Nabi kalau kalau berjalan itu pandangannya ke bawah, seperti orang mikir. Nazruhu utawi pandangannya Kanjeng Nabi iku ilal ardi, menuju bumi. Atwalu min nadrihi, lebih sering min nadrihi ila samai, saking pandangannya ke langit. Jadi kadang-kadang Kanjeng Nabi ya melihat ke langit, tapi
tapi lebih sering itu melihat ke bumi, maksudnya merunduk. Dan enggak jarang dangak, tapi lebih sering merunduk. Jullu nadhrihil mulahadhatu. Jullu nadhrihi pandangannya itu luas, jadi pandangannya itu bukan pandangan kosong maksudnya itu ya. Wal mulahadhatu kang penuh makna, jadi bukan pandangan kosong, pandangannya itu selalu fokus. Yasuqu ashabahu, yasuku kang berjalan sapa Kanjeng Nabi, berjalan nang buri maksudnya, di belakang sapa Kanjeng Nabi, ashabahu ing sahabat Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi punya kebiasaan itu selalu berjalan di belakangnya Kanjeng Nabi, belakangnya para sahabat. Jadi sahabatnya itu berjalan di depan, Kanjeng Nabi yang di belakang. Ini Kanjeng Nabi pernah, jadi satu kali itu pernah berjalan di belakang terus ada sahabat yang ingin mendampingi Kanjeng Nabi di belakang. Tapi Kanjeng Nabi malah menyuruh sahabat itu, kamu berjalan di depan aja. Maksudnya belakangmu itu urusanku. Kalau belakangku itu udah ada malaikat. Gitu, maksudnya gitu. Jadi aku nggak perlu dijaga, aku nggak perlu dijaga. Kata Kanjeng Nabi gitu, dawuh Kanjeng Nabi gitu. Aku nggak perlu dijaga kamu, aku sudah dijaga malaikat. Tugasku itu malah menjaga kamu. Itu namanya pemimpin. Pemimpinnya gitu. Jadi melihat nggak sok-sokan di depan terus nderujur jalan aja, nggak peduli pengikutnya mau jatuh ke lubang atau gimana, gak ngurus, nderujur ke depan terus. Itu Kanjeng Nabi gak seperti itu. Jadi Kanjeng Nabi di belakang menjaga para sahabatnya. Yang menjaga Kanjeng Nabi ya Allah langsung lewat malaikat. Waya bedaru, lan wayabdaru lan nyopo sapa Kanjeng Nabi man ing wong lakia kang ketemu sapa wong kelawan Kanjeng Nabi bisalami kelawan salam. Jadi setiap ketemu orang mesti disapa, ditanyakan kabarnya. Itu kebiasaan Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi itu bukan orang yang kaku, yang sombong, yang eksklusif, gak gitu. Nah itu riwayat dari Hindun bin Abu Halah tentang keindahan Kanjeng Nabi. Jadi memang Kanjeng Nabi ini dari hadis ini tuh Kanjeng Nabi adalah gabungan antara keindahan tubuh dan keindahan akhlak. Yang bisa kita petik dari hadis ini. Jadi namanya Kanjeng Nabi ya, tidak ada hal yang bisa dicela dari diri beliau. Bahkan paman-paman dan yang jadi musuh beliau itu sampai sebenarnya aku ini lihat Muhammad itu ya kan jambal kan, kalau musuhnya
Kanjeng Nabi kan menjambal ya, maksudnya nggak pakai gelar-gelaran, langsung menjambal. Nah, aku kalau lihat Muhammad ini sebenarnya sangat mengagumi, baik bentuk tubuh, akhlak dari segala sisi lah. Saya kagum sama, tapi yes, ya namanya ya belum namanya nggak dapat hidayah ya. Makanya kalau kita istilahnya kalau apa kalau Imam Ghazali dawuh itu di zaman Kanjeng Nabi itu ada orang yang sudah ketemu Kanjeng Nabi langsung beriman. Ada pula orang yang sudah ketemu Kanjeng Nabi tapi tidak mau beriman. Ini celakanya orang. Makanya kayak kita jangan sampai jangan sampai membayangkan kita berada di zaman Kanjeng Nabi, karena belum tentu kita melihat Kanjeng Nabi terus beriman. Nah ini kan bahaya gitu. Ya sudah melihat khairul khalqillah khairul anam lah istilahnya, orang yang ciptaan Gusti Allah yang terbaik. Kok kita nggak mau beriman, nggak mau percaya, itu celakanya orang. Makanya Imam Ghazali itu sampai gitu. Ya. Jadi ya kalau kita diberi, misal kita diberi anugerah bisa bermimpi Kanjeng Nabi misalnya satu hari, insya Allah, amin. Itu terus ya semoga kita langsung dapat satu futuh, satu hal yang bisa membuka jalan kita untuk kebaikan di semua lini hidup kita. Makanya biar kita kenal dengan Kanjeng Nabi, maka kita terus ngaji Syama'il Muhammadiyah ini. Semoga pengajian ini bermanfaat dan bisa kita jadikan bahan renungan semuanya. Kemudian kita tetap punya kerinduan pada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.